Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Silahkan yang bisa mendengar suara saya menjawab supaya perkuliahan Bahasa Indonesia untuk sore ini bisa segera saya mulai. Bisa, Bu. Saya Bisa, Bu. Pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ke-6, kemudian ke-7 satu kali lagi. Kemudian ke-8-nya itu UTS ya. Kalau memang masih ada informasi mengenai Minggu Tenang UTS, ya berarti setelah pertemuan ke-7 itu Minggu Tenang, kemudian ke-8-nya UTS. Begitu. Saya lanjutkan pada materi. Nah, kemudian tadi ya, jadi setelah pertemuan ke-7 mungkin ada Minggu Tenang UTS, ya berarti kita mengikuti aturan dari kampus saja. Nah, saya lanjutkan untuk materi Bahasa Indonesia. Saya perdalam pada PUEB. Khawatirnya materi PUEB ini belum dibaca secara keseluruhan oleh mahasiswa ya. Jadi membaca ya. Jadi saya perdalam pada pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia begitu. Nah, bentar ini kok belum mau jalan kursornya. Tentang tanda baca ya kelihatannya sudah ya. Tanda baca.
Nah, pemakaian tanda baca ini sudah ya. Saya lanjutkan pada sebentar. Bentuk ulang dan penulisan unsur serapan. Belum ini. Naik lagi. Nah, nih. Penulisan kata. Ya. Kita mengenal adanya kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, penulisan kata serapan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh semua mahasiswa, terutama mahasiswa yang akan mengajukan atau menulis karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Gitu. Tidak bisa pas, sebentar ya. Kata dasar ya, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi sekolah. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Dan yang kedua ada kata berimbuhan. Atau B ya, B1 imbuhan. Imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, lukisan, kemauan, perbaikan. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kemudian contohnya bisa dilihat pada sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi, wisudawan, wisudawati. Patriotisme, nah ini ditulis jadi satu ya, dirangkai begitu. Kemudian yang B2, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, awahama, bikarbonat, biokimia, dekameter, demoralisasi,
Dwiwarna. Eka bahasa, ekstrakurikuler, infrastruktur, inkonvensional, kontraindikasi, kosponsor, mancanegara, multilateral, narapidana, non-kolaborasi, paripurna, pasca sarjana, pramusaji, prasejarah, proaktif, purnawirawan, sabtakrida, semi profesional, subbagian, swadaya, telewicara, transmigrasi, tunakarya, tritunggal, tansuara, ultra modern. Ini penulisannya, keseluruhan contoh ini ditulis serangkai ya dengan kata yang mengikutinya. Catatan 1. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Nah, misalnya, ini bisa dibaca di contoh ini, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Nah, ini kan katanya kata yang ini ya. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital. Nah, ini singkatan yang berupa huruf kapital ya. ASEAN itu ditulis menggunakan huruf kapital ya. Kemudian catatan yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Contoh yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian, catatan yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Contoh yang kedua, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Nah, bentuk ulang, ini yang perlu pelajari kemudian diterapkan ketika menulis bentuk ulang ya. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, mata-mata, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu. Nah, dan masih banyak contoh lain. Kemudian berjalan-jalan, ini kata ulang berimbuhan, ditulis menggunakan tanda hubung ya di antara unsur-unsurnya. Mencari-cari, terus-menerus, porak-poranda, tunggang-langgang. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Nah, misalnya, surat kabar. Surat-surat kabar. Nah, ini unsur pertamanya kan surat, kemudian berubah menjadi bentuk ulang gabungan menjadi surat-surat kabar. Kapal barang, kapal-kapal barang. Rak buku, rak buku. Kereta api cepat, kereta-kereta api cepat. Kemudian yang D adalah gabungan kata. Gabungan kata.
Yang pertama atau nomor 1, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, model linier, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, cindera mata. Kemudian yang 2, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Nah, ini yang dimaksud salah pengertian. Contoh yang pertama, di bagian kiri dengan di bagian kanan ini kan memiliki makna yang berbeda. Nah, cara menulisnya ya, membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh yang pertama adalah anak istri pejabat. Coba bandingkan dengan yang kedua ini. Anak istri pejabat. Nah, kita bisa menangkap ya makna dari contoh yang ada di bagian 2 ini tentang gabungan kata. Yang pertama itu anak istri pejabat. Nah, ini maknanya kan anak istri ya, anak beserta istri pejabat. Kalau anak istri pejabat, berarti anak dari istri, ya anak. Anak siapa? Anak pejabat. Kalau di sini kan ada anak istri, tapi kalau di sini hanya anak saja. Dan yang kedua, ibu bapak kami. Yang kedua ini kita lihat di sisi kanan. Ibu bapak kami. Ini adalah ibu bapak kami, itu adalah orang tua. Nah, ibu bapak kami ini berarti nenek. Begitu cara membedakannya ya. Ya sah saja di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kita tinggal bisa menangkap makna yang disampaikan oleh penutur atau tidak. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, misalnya ini ya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Yang keempat, tentang gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, dharma bakti, duka cita, hulu balang, kacamata, kasat mata, kilometer, mana suka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa, perilaku, puspawarna, radioaktif, Sabta Marga, sapu tangan, saripati, sedia kala, segitiga, sukacita, sukarela, syah bandar, wira swasta. Ini penulisannya di rangkai ya, serangkai. Gantinya di sana, ambil sendiri ya. Kemudian langsung pakai baju muslim aja tuh. Anduan yang bersih. Yang pink aja. Kemudian yang E tentang pemenggalan kata.
Saya lanjutkan tentang pemenggalan kata ini. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, saat. Kemudian 1B, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara, survei, amboi. Adzan maghrib ya, kita berhenti sejenak. Baik, saya lanjutkan terkait dengan pemenggalan kata. Jika di tengah, tadi sampai 2B ya. Kemudian sampai yang B ya, C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang, mutakhir, musyawarah. Ini contoh pemenggalannya sudah ada di nomor C ya. Kemudian yang D, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. Pemenggalannya seperti yang ada di contoh ini. Kemudian yang E,
Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Catatan. Gabungan huruf, nanti sebentar. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk, masyhur, sanggup. Dan yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan antara bentuk kata dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, perbuat, makanan, letakkan, pergilah, apakah, mempertanggungjawabkan, 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 mempertanggungjawabkan. Nah, ini bentuk pemenggalannya ya. Merasakan, perbuatan, kekuatan, catatan yang pertama. Pemenggalan kata perimbuan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, pemikir, penolong, pengarang, pengetik, penyebut. Kemudian yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Dan seterusnya ya. Yang kedua, walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi, introjeksi, kilogram, kilometer, pasca panen, pasca sarjana, biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi, introjeksi, kilogram, kilometer, pasca panen,
pasca sarjana, biografi, biodata, fotografi, fotokopi, introspeksi, introjeksi, kilogram. Nah, ini ke kanan ya, bisa dilihat perubahannya dalam pemenggalan. Nah, kesemuanya ini nanti apabila sudah menulis baik itu proposal, kemudian lanjut pada skripsi, mendapati ganti baris, kemudian ini tidak cukup, maka bentuk pemenggalannya seperti yang ada di aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Nah. Begitu. Kemudian kata depan. Kita bisa kita mengenal adanya kata depan itu seperti di, ke, dan dari ya, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Dan kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Nah, ini contoh penggunaan kata depan dalam berbahasa Indonesia. Partikel sekarang. Partikel itu kita mengenal adalah kah dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Ini menempatkan partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dan yang kedua, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Contoh yang ketiga, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Nah, ini partikel lah, kah, dan pun. Kalau lah, kah, dan tah ini serangkai, tapi kalau pun ini penulisannya terpisah dari kata yang mendahulunya. Kemudian catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai ya. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu ya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun, pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Kemudian yang ketiga, partikel per yang berarti demi
setiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Ya, ini ditulis terpisah. Baik, karena terbatasnya waktu dan sudah menunjukkan waktunya, saatnya untuk beribadah sholat maghrib bagi yang muslim, perkuliahan saya cukupkan ya. Sampai pada partikel. Demikian untuk perkuliahan sore ini. Bisa dilanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.